Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Putri Aryani. Saya Sri Hartini. Kami di sini akan menyampaikan materi yang ke-11 tentang teori humanistik. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Sri Hartini. Saya persilakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori humanistik. Di sini kami mengambil dari teori dari humanistik menurut Carl Rogers. Beliau merupakan tokoh psikolog kepribadian yang merumuskan teori kepribadian. Pada masa kecilnya, beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas di sekolah. Beliau dikenal sebagai tokoh psikolog humanis yang bekerja dengan pendekatan terapi klinis terhadap pasiennya, sehingga berpusat pada diri pasien tersebut. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park. Beliau meninggal pada 14 Februari 1987 karena serangan jantung. Beliau merupakan putra keempat dari 6 bersaudara. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan dan menganut aliran Protestan fundamentalis yang terkenal keras dan kaku dalam hal agama, moral, dan etika. Humanistik merupakan teori yang memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi diri, membahas kemampuan orang-orang yang saat mereka memilih dan mencari kontrol atas hidup mereka, dan teori yang memfokuskan diri terhadap tingkah laku manusia. Yang selanjutnya ialah asumsi dasar. Di dalam asumsi dasar terdapat dua kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan formatif, dan yang kedua kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan formatif adalah segala hal di dunia yang baik organik maupun non-organik tersusun dari hal-hal yang kecil. Sedangkan kecenderungan aktualisasi merupakan kecenderungan yang setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Tiap individu mempunyai kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Yang selanjutnya adalah teori person-centered. Yang pertama, struktur kepribadian. Dalam struktur ini mempunyai dua. Yang pertama, organisme, dan yang kedua, self. Menurut Rogers, organisme adalah makhluk fisik yang ada dengan semua fungsinya, baik fungsi fisik maupun fungsi psikis. Organisme merupakan tempat terjadinya semua pengalaman yang merupakan persepsi seorang tentang kejadian yang terjadi dalam dirinya sendiri dan juga di luar dunianya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia bukan merupakan fungsi atau pengaruh dari kenyataan luar atau rangsangan dari lingkungan, melainkan merupakan realitas subjektif atau medan fenomenal. Yang kedua adalah self. Konsep self menggambarkan konsepsi orang tentang dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya sebagai bagian dari dirinya. Konsep self merupakan menggambarkan pada pandangan diri dalam kaitan dengan berbagai perannya dalam kehidupan dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua, yaitu Saudari Putri, maka kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, dinamika kepribadian. Kecenderungan untuk aktualisasi diri dan tujuan utama hidup manusia adalah untuk menjadi manusia yang bisa mengaktualisasikan diri. Dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap makhluk hidup, yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi-potensinya sebaik mungkin. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk penghargaan positif
baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Rogers percaya bahwa manusia pada dasarnya baik hati dan kreatif. Mereka menjadi destruktif hanya jika konsep diri yang buruk atau hambatan-hambatan eksternal mengalahkan proses penilaiannya. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Rogers tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, namun dia lebih tertarik untuk meneliti dengan cara yang lain, yaitu dengan bagaimana evaluasi dapat menuntun untuk membedakan antara pengalaman dan apa yang orang persepsikan tentang pengamalan itu sendiri. Contoh sederhananya dapat dilihat sebagai berikut. Yang mana seorang gadis kecil yang memiliki konsep diri bahwa ia seorang gadis yang baik, sangat dicintai oleh orang tuanya, dan yang terpesona dengan kereta api kemudian mengungkapkan pada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi insinyur mesin dan pada akhirnya menjadi kepala stasiun kereta api. Orang tua gadis tersebut sangat tradisional, bahkan tidak mengizinkan ia untuk memilih pekerjaan yang diperuntukkan untuk laki-laki. Hasilnya, gadis kecil itu mengubah konsep dirinya. Dia lebih memutuskan bahwa dia adalah gadis yang tidak baik karena tidak mau menuruti keinginan orang tuanya. Dia berpikir bahwa orang tuanya tidak menyukainya, atau mungkin dia memutuskan bahwa dia tidak tertarik pada pekerjaan itu selamanya. Selanjutnya, karakteristik mampu mengembangkan diri ke arah aktualisasi diri. Yang pertama, memiliki kesadaran akan semua pengalaman, bersikap terbuka terhadap perasaan positif, keteguhan dan kelembutan hati, maupun negatif, rasa takut dan sakit. Yang kedua, mengalami kehidupan secara penuh dan pantas setiap saat. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri atau memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Yang keempat, memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa hambatan apapun. Yang kelima, berpikir kreatif dan mampu menjalani kehidupan secara konstruktif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya.